Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Bukan untuk sombong, bukan untuk pamer harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayudia Clarissa kembali menyapa kerabat Ralita di 89,1 Ralita FM, ragam hiburan dan informasi. Dalam program podcast Ralita, kali ini kita sudah bersama dengan Ustadz Abdul Arif. Dan kali ini kita akan membahas tentang berbisnis ala Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mantap sekali salamnya. Jadi apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih sebelumnya sudah bersedia hadir di studio Ralita kali ini dan bersedia untuk berpodcast bersama kami. Kali ini kita akan membahas tentang berbisnis ala Rasulullah, Ustadz. Ya. Siap, saya panggilnya Ustadz ya. Ustadz ya. Ustadz Abdul apa Ustadz Arif? Arif. Ustadz Arif, oke. Ustadz Arif, kita tahu bahwa Rasulullah itu adalah sebaik-baiknya teladan. Ya, Rasulullah hidup 14 abad yang lalu, tapi berbagai nilai-nilai kehidupan dan juga sunnah-sunnahnya selalu kita jalankan, termasuk juga dalam dunia bisnis, dunia perdagangan, seperti itu. Jadi kita tahu Rasulullah adalah seorang pedagang sejak dini dan Rasulullah adalah salah satu pedagang sukses pada zamannya. Dan kita ingin tahu nih sebenarnya Ustadz Arif, kenapa kemudian kita ngambil tema ini? Kita harus tahu berbisnis seperti apa yang Rasulullah lakukan pada 14 abad yang lalu. Sebetulnya Rasulullah itu berbisnis, modalnya hanya itu, akhlak yang baik, ya. Akhlak yang baik. Dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu akhlak yang baik, teladan yang baik, contoh yang baik. Nah, jadi Rasulullah itu berbisnis, yaitu menampilkan akhlak yang baik. Seperti sangat jujur Rasulullah itu, sangat jujur dalam berdagang. Itu. Jadi kuncinya adalah jujur. Jujur. Tapi Ustadz, di zaman seperti sekarang tingkat kejujuran itu kan adalah salah satu hal yang paling mahal, luar biasa. Karena orang berbisnis, orang berdagang pasti yang dikejar adalah untung. Dan bagaimana kemudian kita harus mengontrol tingkat kejujuran itu, kemudian kita bisa tetap mendapatkan pahala dari sunnah, menjalankan sunnah dari Rasulullah, sedangkan kita juga akan mengejar keuntungan duniawi itu, Ustaz. Nah, ini Rasulullah ini kan berpedoman kepada Al-Quran. Iya. Dan sekarang ini sebetulnya masih tetap seperti Rasulullah itu, jujur, harus jujur. Karena kenapa sekarang kok seperti tidak relevan jujur? Karena sekarang ya para pedagang itu kebanyakan kurang seperti akhlak Rasulullah, kurang ramah terutama. Oke, jadi kurang ramah begitu ya kepada pembeli. Rasulullah pada saat itu seperti apa, Pak? Apa selalu senyum, menyapa begitu? Sangat ramah akhlak Rasulullah, sangat ramah kepada pembeli, sangat ramah. Ya, yang pertama memang Rasulullah itu keuntungannya tidak banyak, sedikit. Oh, baik. Tidak sedikit. Dan Rasulullah itu modalnya dikasih tahu ke pembeli itu. Modalnya sekian. Jadi misalnya 100, berapa ini Rasul? 110. Jadi modalnya 100, hanya untung 10 rupiah. Nah, itu jujur begitu ya Ustadz. Kita tahu bahwa di zaman sekarang krisis kejujuran itu sudah banyak sekali merebak begitu ya Ustadz. Jadi sebenarnya strategi bisnis ala Rasulullah yang kemudian selain jujur dan juga ramah, apalagi Ustadz? Rasulullah itu dalam berbisnis, berdagang itu apa? Terus terang itu apa? Kalau ada celahnya ya, ada celah. Ini celah, ini kiri itu celah. Ini yang tidak baik, ini rusak. Di sini rusak, misalnya apa ya? Dulu, kekurangannya dikasih tahu. Ini rusak, ini rusak.
Itu terus terang. Terus terang. Jujur. Iya, tapi kan kadang ketika kita kemudian memberitahu apa kekurangan dari barang yang misal kita jual, bukankah itu kemudian juga akan menurunkan harga dari barang kita, Ustadz? Menurunkan harga. Menurunkan harga itu kan modalnya sekian, 100 rupiah. Kan tidak mungkin kalau sudah jujur. Malah senang kalau sekarang ini, kalau ada orang itu tuh senang. Kenapa begitu? Zaman sekarang ini ya, saya sudah ngalami ini. Iya, gimana? Sekarang ini untungnya berlipat-lipat. Iya, benar. Modalnya 1, untungnya 4. Oke, jadi berarti modal 1 dijual 5 sekarang ini. Okay. Banyak yang seperti itu. Jadi mungkin Rasulullah bisa dikatakan sukses karena keberkahan dari yang sedikit-sedikit itu ya, Ustadz? Itu, iya. Jadi Rasulullah pun mendapat julukan sebagai orang yang amanah. Dan juga mendapatkan jodoh dari sistem berdagangnya dulu. Kita tahu istri beliau yang pertama juga adalah seorang saudagar kaya raya, dan bahkan si istri yang kemudian meminta Rasulullah untuk menjadi pendampingnya. Itu salah satu pelajaran yang juga bisa kita petik dari Rasulullah, Ustadz. Makanya itu Rasulullah modalnya hanya jujur, transparan, amanah. Itu tertarik Siti Khadijah. Siti Khadijah. Iya, jujur, sangat jujur pokoknya. Ya, kalau sekarang ya sepertinya sudah ada. Makanya sekarang cari orang jujur agak susah gitu ya, Ustaz. Sebenarnya kalau kita dari tadi tilik bahwa Rasulullah adalah seorang Nabi dan juga Rasul yang diberikan amanah Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya dalam Al-Quran sendiri ada tidak ayat mana yang menganjurkan untuk berbisnis ala Rasulullah seperti itu, seperti jujur, amanah, ada nggak, Ustaz? Barangkali bisa dibacakan, Ustaz. Dalam Al-Quran ini, dalam surat Al-Baqarah 188 ini, wala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah 188. Ini. Itu ayatnya begitu, Ustaz. Jadi harus menggunakan cara-cara yang baik dan benar. Karena kalau jangan yang batil. Jangan yang batil. Itu, Ustaz. Jadi sebenarnya adakah ancaman atau peringatan bagi Allah kemudian ketika kita menjalankan bisnis atau berdagang dengan cara yang tidak benar? Kalau cara bisnisnya tidak benar, berarti hasilnya haram. Nabi bersabda, Rasulullah bersabda, barang siapa makan barang sesuap barang haram, tidak menerima Allah ibadahnya, sholatnya, doanya selama 40 hari. Man akala luqmatam minal haram lam yaqbalillahu ibadatahu arba'ina yauman. Itu sabda Nabi. Jadi memang benar-benar Allah mengatur dalam bisnis atau perdagangan bahwa gunakanlah cara-cara yang baik gitu ya, Ustadz. Iya. Ya. Ustadz, kita tahu bahwa Islam mengatur berbagai sisi kehidupan manusia. Dari hal yang paling remeh hingga yang paling tinggi. Sebenarnya seperti apa Islam mengatur hubungan perdagangan antara manusia dengan manusia atau tata cara dan etika dalam berbisnis? Ya, kita kalau berbisnis atau dagang harus mengikuti tata cara syariat Islam untuk berdagang. Itu diatur dalam ilmu fikih itu. Ilmu fikih. Jual akadnya, barangnya. Itu dalam ilmu fikih itu diatur itu. Ya pokoknya tata cara dalam syariat Islam bagaimana kita berdagang sesuai dengan syariat itu. Syariat Islam. Jangan melanggar syariat itu, jangan melanggar aturan itu. Tapi kan kalau kita tahu nih, Ustadz, banyak sekali kemudian orang yang selalu berorientasi kepada keuntungan semata, dan kita tidak tahu kemudian ada orang-orang yang dirugikan ketika kita melakukan proses perjual beli seperti itu, Ustadz. Jadi gimana nih sebenarnya tipsnya supaya kita tetap menjadi orang yang jujur, amanah, dan tetap mendapatkan keuntungan dari proses berbisnis kita, Ustadz? Ya ini ya,
Pertama kita itu harus ramah terhadap pembeli. Oke. Pembeli itu apa teori bisnis apa tidak tahu tuh. Pembeli itu raja. Sedangkan kita pebisnis yang berdagang, yang punya barang itu pembantu. Budaya pada yang beli itu raja. Ya terserah yang mau beli atau tidak beli. Kan jadi ya itu kuncinya. Harus kita budak pembantu kita, pembantunya pembeli itu. Oke, tapi kadang kan ada pembeli yang menyebalkan, Ustadz. Kita kan udah jual segala macam, kita sudah menjelaskan segala macam, tiba-tiba mereka tidak jadi beli gitu. Harus bagaimana kemudian kita menghadapi hal-hal seperti itu, Ustadz? Ya kita harus ramah itu, tidak beli. Mungkin lain kali kembali lagi ya. Pokoknya selalu ramah terhadap sama siapapun, selalu memberikan pelayanan terbaik. Semua kita ini pembantu kita ini. Ketika berbisnis. Iya. Ya harus itu. Dan ini lagi, kalau ada pembeli datang, ya langsung disambut. Itu ramah itu. Nabi seperti itu. Oh, Nabi seperti disambut. Itu dulu. Kadang-kadang ada datang pembeli berdiri, dibiarkan. Ya pulang pembeli itu. Oh, tidak dilayani. Datang akan apa yang mau dibeli Pak? Atau akan saya bantu apa yang saya bisa bantu. Jadi pelayanan harus yang terbaik. Pokoknya selalu ramah ini kuncinya. Iya. Ya. Kadang kan ketika kita mungkin pebisnis pemula, Ustadz. Nah, mungkin kegagalan adalah jatah setiap orang. Ketika kita gagal, kemudian kadang kita malas memulai kembali. Mau ngikutin cara Rasulullah, pastinya berpikir saya bukan manusia seperti Rasulullah. Rasulullah adalah manusia pilihan. Sabarnya berlipat-lipat kali di atas kita. Jadi gimana kemudian kita harus menghadapi hal-hal tersebut, Ustaz? Udah gagal. Ketika gagal. Ini rahasianya ya. Ya, gimana, Ustaz? Sebetulnya insya Allah tidak gagal. Ketika meniru Rasulullah. Insya Allah. Sekarang ini insya Allah. Kenapa sekarang orang banyak gagal? Karena terlalu banyak mengambil keuntungan. Oh, oke. Tapi kan lebih cepat kaya, Ustaz. Banyak keuntungan cepat kaya. Tidak ada yang beli. Karena mahal. Tapi kan kadang monopolinya seperti itu, Ustaz. Monopoli mana? Iya, permainannya di situ. Ketika kemudian kita berdagang, untung harus banyak. Untung harus banyak gitu. Ya, itu ya. Ini itu realitanya sekarang, Ustaz. Iya, ini masalah pribadi ya, bukan hadis, bukan Al-Qur'an ini. Pada umumnya itu saya lihat seperti itu. Sekarang terlalu banyak mengambil untung. Terlalu banyak. Jadi mahal, tak ada yang beli. Uang banyak yang murah, ada yang murah. Akhirnya pergi ke yang lebih murah. Ke yang murah. Bangkrut dia. Jadi itu yang mungkin jadi salah satu alasan kegagalan seseorang dalam berbisnis. Iya. Kalau untung sedikit, insya Allah rame. Tidak usah reklame toko ini, tidak usah lampu terang tokonya, barangnya terang. Kalau mahal, tidak kembali orang beli itu, tidak beli. Iya. Tapi kalau murah walaupun gelap, pokoknya tahu di sana murah. Reklamenya dari teman-teman itu, di sana murah itu. Oke. Jadi ketika kita gagal, kemudian apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Ketika kita gagal, misal menerapkan bisnis ala Rasulullah, sudah jujur, misal sudah ramah sama pembeli, ngambil untung juga nggak banyak-banyak banget gitu, Ustaz. Tapi tetap saja gagal. Apa yang kemudian harus kita lakukan? Insya Allah tidak gagal. Kalau untungnya misalnya modalnya 100, ya paling mahal 120. Oke. Umumnya sekarang kalau modal 100, 160. Jadi berkali-kali lipat. Iya. Kalau 100, apalagi bisa 110. Modalnya 1 ya 20%. 120. Insya Allah tidak usah reklame itu, tidak usah siarkan. Ini di sana toko murah, tidak usah. Yang beli itu beritahu sama temannya, ke familinya di sana. Oh, oke. Jadi dari mulut ke mulut nanti akhirnya ya, Ustaz. Ustaz, kita tahu zaman sekarang susahnya luar biasa untuk menjadi sosok seperti Rasulullah. Kita tahu seperti itu. Jadi sebenarnya menurut Ustaz sulit tidak sih untuk berbisnis seperti Rasulullah di zaman seperti sekarang? Sangat tidak sulit.
mudah. Karena kelemahannya sekarang ini kadang-kadang barang rusak dijual. Oke. Barang rusak dijual, itu tidak sah. Barang rusak dijual. Loh, kok bisa? Ya bisa, kadang-kadang sekarang ini akadnya tidak sah menurut Islam. Akadnya tidak sah. Iya. Jadi barang tidak boleh dilihat. Kalau dilihat harganya mahal. Tidak boleh itu. Oh, oke. Jadi Islam sebenarnya seperti itu mengatur ya, Ustadz. Ya, ada beberapa persyaratan. Barang harus baik. Kalau barang rusak sampai rusak, ya diganti dong. Diganti, rusak, barang rusak masa harus dijual. Pembeli mau dirugikan, beli barang rusak. Oke, jadi Islam sebenarnya mengatur itu dengan sangat detail ya, Ustadz. Sebenarnya ada berapa sih syarat-syarat sah tidaknya jual beli, Ustadz? Mungkin kerabat realita ada yang mungkin belum tahu selama ini. Ya itu kan boleh dikeluarkan, Ustadz. Apa? Untuk jual beli itulah. Iya. Untuk jual beli biar sah itu ada rukun jual beli itu namanya. Ada jual beli. Itu rukun jual beli itu ada 3. Satu, penjual dan pembeli. Saya misalnya sama Ustadz. Saya penjual, ibu pembeli, gitu. Penjual pembeli. Uang, ya ada uang. Kalau ada uang bukan jual beli. Alat tukar, Ustadz. Alat tukar ya, uang dinar kalau di Arab duna. Uang dan benda yang dibeli. Ya, ini bendanya ini kue, ini misalnya ini air atau apa, ini apa, loji. Uang dan benda yang dibeli. Yang ketiga, ijab kabul, lafaz ijab kabul, itu sudah sah, itu sudah sah jual belinya. Cuman barangnya itu harus tahu bahwa itu baik. Sekarang ini ya itu barangnya tidak jelas. Kalau dilihat harganya mahal, tidak boleh dilihat. Tidak boleh, itu harus dilihat barang itu. Harus begitu. Baik atau enggak barang itu. Ya. Ya. Benar. Jadi etika-etika seperti itu harus diterapkan atau dikembalikan lagi kepada fitrahnya sekarang ya, Ustadz. Harus tuh, wajib tuh. Kalau melaksanakan itu, insya Allah beruntung. Insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Dan itu banyak yang banyak yang pembeli itu enak sana, kalau rusak bisa kembali. Oke. Jadi sebenarnya Ustadz, kita kan bukan negara Islam. Berbeda dengan negara Arab yang mungkin semua jenis peraturannya menggunakan hukum syariah Islam. Nah, bagaimana kalau kita ingin menerapkan itu di Indonesia, Ustadz? Dengan berbagai masyarakatnya yang berbeda dengan masyarakat Arab, peraturannya juga berbeda. Sebenarnya peraturan Indonesia itu ya sama dengan itu, dengan yang dengan apa dengan yang orang ada Arab, di Arab. Di Islam lah contohnya. Islam. Dengan agama Islam, ya sama undang-undang Indonesia itu. Seperti apa? Itu ya dalam Islam itu apa? Dalam Islam itu menemukan apa? Barang itu loh. Barang. Kenapa? Ada barang hilang, terus saya ambil itu. Dalam undang-undang negara itu tidak boleh itu, sama dengan mencuri. Nemu barang terus dibawa, mau udah kemana kan barang itu? Mau dibawa pulang? Nah, itu pencuri itu. Menurut negara dihukum pidana. Oke, jadi sebenarnya hukum Indonesia itu juga serapan dari hukum-hukum Islam yang ada gitu ya, Ustadz. Ustadz, kalau kita bicara tentang bisnis, sekarang banyak sekali orang membangun bisnisnya, Ustadz. Jadi ketika kita kemudian tahu bahwa bisnis itu kemudian akan dimulai, bisa kasih tips, Ustadz, apa yang pertama kali harus dilakukan supaya bisnis itu berjalan ala Rasulullah? Tip-tipnya, ya pertama ya harus itu apa? Toko dan tempat harus ya bersih lah. Itu kan Islam kan udah ngajarkan itu ya, harus bersih itu. Terus barang-barangnya itu, tapi menurut saya kalau barang-barangnya itu apa perlu apa penerangan yang biar tampil. Tapi menurut saya pribadi ini menurut saya pribadi harganya itu loh, keuntungannya itu jangan terlalu banyak. Biar barokah juga. Biar barokah gitu ya. Dan banyak orang yang beli itu datang. Itu reklamu itu semua yang beli sekarang itu pakai siaran di sana enak. Kalau rusak bisa balik. Nah, itu dikembalikan rusak.
Oke. Tapi kan kadang Ustadz orang tidak sabar untuk menjalani proses itu. Jadi Ya, gimana sedikit kemudian kita lambat. harus menguatkan hati. Misal hari orang berdagang kan nggak selalu harus laris hari ini, kadang juga nggak laris, kadang malah nggak ada sama sekali. Bagaimana kemudian kita harus menguatkan hati, Ustadz? Ya harus ini, memang harus sabar, gitu. Memang harus sabar. Ya ikut Rasulullah itu lah, ikut Rasulullah. Kita harus sabar. Kita harus yakin bahwa rezeki itu dari Allah. Benar sekali. Rezeki dari Allah, bukan dari manusia. Hanya itu perantara. Allah mengutus manusia untuk memberikan rezeki kepada si pebisnis itu. Rezeki itu dari Allah. Rezeki Harus dari yakin. Yakin intinya, Harus ya, yakin, Ustadz. ya. Jadi Ustadz, kalau kita kemudian sudah yakin nih, dan kemudian ada nih Ustadz, kadang orang-orang yang nakal dalam berjualan. Nah itu tapi kayak kelihatannya mereka laris, Ustadz. Dan kita tahu tuh banyak sekali kayak pedagang-pedagang yang menjual dagangannya sudah sisa kemarin misal, tapi mereka laris luar biasa. Berbeda dengan kita yang kemudian menjual dengan kualitas yang baik, begitu Ustadz. Mutunya jelek, kenapa kok laris? Nah itu sering jadi Ada. pertanyaan banyak sekali sekarang itu, Ustadz. Itu bagaimana kemudian? Mutunya jelek, tapi mungkin harganya murah. Iya, tapi itu kan sudah tidak sesuai gitu ya dengan anjuran Rasulullah yang harusnya memberikan semua yang terbaik ketika akan dijual kepada orang lain. Ya itu yang penting itu barang itu harus baik, pelayanan harus baik, kita harus ramah, itu tidak merugikan orang lain. Itu pokoknya servis ke pembeli itu. Kita selaku pembeli itu raja itu. Ya. Itu aja. Ya, Ustadz, kita tahu kalau sekarang sudah zamannya modernisasi. Kalau dulu orang berjualan harus punya toko. Kalau orang berjualan dulu harus punya barang yang jelas. Sekarang orang bisa berjualan pakai handphone, Ustadz. Dan barangnya belum tentu kita tahu bagus atau tidaknya. Bagaimana Islam sebenarnya mengatur itu? Itu saya sempat itu kalau sekarang soalnya barang datang kadang-kadang tidak cocok kan? Iya, benar. Balik. Jadi itu kan rugi ongkos. Kan ongkos lagi itu. Kadang nggak boleh dikembalikan, Ustadz, ketika sudah beli. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu dasar itu kalau tidak dikembalikan. Oke, berarti sebenarnya kalau ada sistem-sistem seperti itu jatuhnya malah tidak sah ketika ada ketidakpuasan dari pembeli, begitu ya, Ustadz? Iya. Oke. Rugi yang boleh. Rugi. Jadi bisnis atau perdagangan ala Rasulullah itu sebenarnya sederhana. Kita punya jujur, kita harus ramah juga kepada pembeli. Pernah ada nggak, Ustadz, kisah di mana mungkin Rasulullah pada saat itu melakukan bisnisnya, bagaimana Rasulullah menghadapi kegagalan dalam bisnisnya? Kegagalan. Kalau masalah kegagalan itu menurut saya, tapi tidak ada. Itu selalu sukses Rasulullah. Ini sampai ke Siti Khadijah itu juragannya. Bosnya. Kan bosnya dulu. Jadi istrinya juga. Itu saking suksesnya. Kejujuran terutama. Kejujuran. Iya. Amanah. Bisnis yang dijalankan Rasulullah pada saat itu mungkin pesat sekali, Ustadz. Tapi kita tahu bahwa Rasulullah bahkan tidak bermewah-mewahan untuk itu. Jadi mungkin gimana sih, Ustadz, kemudian kita harus memandang hal tersebut ketika kita sudah mulai naik dengan bisnis-bisnis kita. Kadang kita lupa untuk kemudian tetap hidup sederhana dan bersahaja. Gimana tetap hidup bersahaja lah Rasulullah, Ustadz? Itu makanya umat Islam harus berpedoman kepada Al-Quran, jangan boros. Dalam Al-Quran disebutkan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubadzir itu temannya syaitan. Oke. Ya harus mubadzir itu temannya syaitan. Ya harus biasa saja kita, walaupun sukses, banyak harta, tidak boleh dalam Islam itu boros, tidak boleh, biasa saja, sederhana. Ustadz, sebenarnya Rasulullah itu kaya, Ustadz. Begitu, Ustadz. Iya kaya itu relatif. Relatif. Menurut ini ibu ini kaya menurut saya. Oke, gimana? Karena bersyukur, walaupun tidak punya mobil. Wow, kenapa kok sehat yang penting gitu.
Maksudnya kaya itu kaya hati itu loh. Saya tidak punya mobil, punya sepeda itu, Kina lagi, karat lagi. Tapi saya senang. Itu sudah saya taruh di luar, ditaruh di bawah pohon asam. Senang saya. Yang penting intinya banyak-banyak bersyukur begitu ya. Itu intinya itu bersyukur. Itu dari Allah. Dari Allah semuanya. Syukuri adanya. Ya, Rasulullah sendiri menganjurkan umatnya, Ustadz, untuk selalu hidup dalam kesederhanaan. Tapi kadang kan ketika kita sudah mulai sukses dalam bisnis, apa yang kemudian kita harus lakukan supaya kita tetap ada dalam jalur yang benar? Orang kan, misal nih Ustadz, saya bangun bisnis kue. Dan saya sudah mulai merangkak suksesan saya nih. Nah, kadang kan saya suka lupa diri, Ustadz. Jadi lupa untuk kemudian bersedekah gitu, Ustadz. Gimana kemudian cara kita untuk mempertahankan rasa istiqomah dalam rasa cukup itu, Ustadz? Itu kuncinya, kita pertama harus bersyukur ya, harus bersyukur, dan kuncinya itu bahwa itu dari Allah. Dari Allah. Dari Allah, ya. Kalau kita itu godaan gitu. Memang tugasnya iblis itu menggoda orang yang kaya, orang yang pinter. Itu godaan, itu aja ingat itu. Jadi kita kalau kaya, kita harus beli ini, boros, ini iblis ini. Iya, itu godaan memang. Okay. Memang selalu digoda orang-orang sukses itu. Untuk jadi sombong, ada sombong. Rasa angkuh dalam diri kita sombong sendiri. Ada kelebihan dari yang lain. Itu harus sadar itu, bahwa itu dari Allah. Nah, kita harus menghargai yang lain, dan kita harus menjamin yang lain yang miskin itu. Oke. Supaya juga lebih berkah begitu ya hartanya. Dan jangan lupa itu kewajibannya, itu ada harta kita yang di situ yang sukses, dagang usaha yang itu ada hak orang lain. Jangan sampai jadi perampok. Oke, jadi harusnya bagaimana, Ustadz? Kita harus menyikapi, misal kita sudah ada di puncak bisnis kita. Jadi gimana kemudian kita harus mempertahankan diri untuk tetap menjadi orang yang sama sebelum kita sukses, dan harus bagaimana kita mengelola harta itu? Pertama ini yang tadi itu ya, kalau sudah nyampe ke nisabnya, ke zakat, wajib dikeluarkan 2,5%. Itu hak orang lain, hak orang miskin. Jadi harus wajib dikeluarkan. Wajib itu. Kalau tidak dikeluarkan, ya itu katanya saya tadi, rampok itu. Rampok punyanya orang miskin 2,5%. Harus keluar itu. Dan bukan hanya sekedar berzakat, ada nisabnya, ada targetnya itu berapa kalau ada yang 84 gram emas, ada yang 86 itu, ada yang 96. Itu agaknya. Kalau uang kan sekarang 800.000 ya. Kalau dulu 1 gram emas. Iya, Ustaz. dulu masih 500 itu saya kalkulasi sekitar 45 juta. Kalau sekarang mungkin 80 juta. Jadi itu wajib dikeluarkan, Ustaz. 2,5%, sedikit. 2,5%, 1 juta hanya 20.000. Oh, oke. Harus semua itu total itu berapa? Jangan hanya mengeluarkan zakat, biasanya bulan Ramadan nih, mengeluarkan zakat. Sudah zakat? Sudah. Berapa hartanya? Berapa miliar? Mengeluarkan zakat hanya 25 juta, berarti kalau mengeluarkan zakat 25 juta berarti hanya punya 1 M. Kalau hanya 2 juta. Bagi saya 25 juta, banyak. Gede banyak 2 juta. Padahal hanya punya 1 M itu kalau itu. Kalau zakat 25 juta berarti hanya punya 1 M. Kalau punya 10 M harus 250 juta harus keluar haknya orang miskin. Jangan dirampok. Tapi tidak semua orang di zaman sekarang punya pemikiran seperti itu, Ustaz. Itu. Tidak semua orang semuanya memiliki pemikiran bahwa oke, ini uang segini, harta segini harus keluar 2,5%. Bahkan Ustadz, mungkin kita lihat di sekeliling kita udah ada uangnya, eman, Ustadz. Eman. Itu ya, masalah zakat ini banyak ini yang salah. Maksudnya salah gimana? Dia merasa tidak salah. Berarti saya ini tidak merasa salah. Kok tidak zakat, Pak Arif? Tidak punya. Jadi meskipun tidak punya? Tidak punya ini, kok bisa tidak punya? Iya, kapan bisa punya saya? Kapan bisa punya harta? Punya harta, beli kursi yang 15 juta. Punya lagi, beli mobil yang
3M. Sampai mati tidak bisa zakat. Iya. Itu kecenderungan manusia-manusia zaman sekarang, Ustaz. Iya, merasa tidak wajib zakat. Caranya salah. Harta dikeluarkan kepada yang sunnah-sunnah, bukan wajib. Harta keluar wajib itu seperti kita kalau ibu tidak punya mukena, wajib beli itu. Beli. Saya tidak punya tutup sarung atau celana untuk sholat, wajib beli. Saya lapar, tidak punya beras, wajib beli beras. Tapi orangnya tidak punya kursi, wajib kursi. Ya Ustaz. Itu realita yang sekarang banyak. Tidak wajib kursi, dikira wajib. Tidak wajib beli kursi, sunnah. Sudah. Jadi Ustadz, mungkin terakhir closing statement atau suatu penutup dari Ustadz. Bagaimanakah seharusnya kita sebagai manusia modern menyikapi berbisnis ala Rasulullah? Kiat-kiatnya Ustadz, berbisnis ala Rasulullah di zaman seperti sekarang. Ya, pertama kita harus harus berusaha sekuat tenaga, berusaha sekuat tenaga bahwa saya ini berusaha untuk ibadah. Untuk ibadah kita ini berusaha untuk untuk menyembah Allah. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an kita untuk menyembah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Bukan untuk sombong, bukan untuk pamer harta. Ini kan untuk beribadah kepada Allah. Ini harus sadar. Jadi usaha itu, ini kalau usaha bisnis saya ini melanggar aturan Allah, berarti saya salah kepada Allah. Salah. Itu kuncinya itu. Kuncinya itu ya, Ustadz. Ustadz Abdul Arif, terima kasih Ustadz sudah bersedia hadir di studio Realita FM dan berbagi sedikit pengalaman dan juga ilmunya dengan tema berbisnis ala Rasulullah. Semoga sehat-sehat terus Bapak Ustadz. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan lain waktu. Yang terakhir bagi saya selaku saya ini hadir ke sini ya. Silakan, Allah mengancam saya dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapakah kamu katakan apa yang tidak kau kerjakan? Sungguh besar murka Allah apa yang kau katakan, tapi engkau tidak mengerjakan. Itu firman Allah. Hati-hati ya. Jangan hanya pandai bicara. Baik, Ustaz. Bahasa Maduranya mun sero acaca, tak usah ngongkos, tak usah naksi candeng melumpungan. Mun sero acaca nom, tak usah naksi, tak usah ngongkos, penter acaca. Mun sero laksana aki kero, tanda sekali. Oke, terima kasih Ustadz. Sehat terus. Salam juga untuk keluarga di rumah. Dan itulah Kerabat Realita, podcast Realita FM bersama Ustadz Abdul Arif dengan tema berbisnis ala Rasulullah. Akhirnya kita sudah sampai di akhir kebersamaan kita kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tentunya tunggulah dan nantikan berbagai podcast-podcast kami lainnya. Akhirnya Yudia Clarissa pamit. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.